Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Truk barang dibatasi melewati Sitinjau Lawi, antisipasi kemacetan dan kecelakaan. Rescuer wanita asal Basarnas Pekanbaru ikut terlibat dalam pencarian korban banjir bandang di tanah datar. Jangan masa darurat bencana Kabupaten Tanah Datar. Saat pelaksanaan apel pagi di halaman rumah dinas Bupati yang dijadikan posko utama tanggap darurat, ada hal menarik dan mencolok mata, yakni kehadiran seorang rescuer wanita yang bernama Novrian Tri Cornela yang berasal dari kantor SAR Pekanbaru. Perempuan ini menjadi sorotan karena di antara tim SAR gabungan, Cornela satu-satunya tim pencari wanita yang ikut terlibat langsung turun ke lokasi dalam upaya pencarian korban. Cornela telah 2 tahun bergabung sebagai rescuer wanita di kantor SAR Pekanbaru. Kali ini, Cornela ditugaskan kantornya membantu operasi SAR gabungan mencari korban banjir bandang di tanah datar. Anak ketiga dari 3 bersaudara ini diketahui telah terbiasa ikut dalam operasi SAR bencana. Banyak suka dan duka yang dialami Cornela selama menjadi rescuer wanita. Salah satunya jarang pulang ke rumah. Meski demikian, Cornela dengan senang hati menjalankan tugas mulia sebagai seorang rescuer di kantor SAR Pekanbaru. Novrian Tri Cornela. Umurnya berapa? Umur 23 tahun. Dari kantor SAR? Pekanbaru. Waduh, Nela sudah berapa lama bertugas di SAR ini? Dari Basarnas sudah 2 tahun, Pak. 2 tahun. Gimana suka dukanya? Suka dukanya kayak gini lah. Ya. Jarang pulang. Udah pulang ya. Terus ini Nela termasuk wanita satu-satunya ya di rescuer yang untuk pencarian korban bencana banjir bandang ini ya? Ya, kalau untuk yang turun lapangan satu-satunya. Saja. Tapi kalau untuk yang bertugas di posko banyak. Pencarian terhadap 10 korban yang masih hilang di Kabupaten Tanah Datar tetap dilanjutkan dengan metode penyisiran di aliran sungai. Alfi melaporkan dari Tanah Datar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Sumbar yang menimbulkan kerugian negara sebesar 5,5 miliar rupiah. Para tersangka itu berasal dari instansi Dinas Pendidikan Sumbar serta para rekanan. Hal itu diungkapkan oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar berdasarkan hasil rapat bersama Kejati dan unsur-unsur terkait lainnya pada Selasa siang. Terhadap ke-8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, selanjutnya akan dipanggil dan akan diperiksa secara intensif pada hari Jumat mendatang. Aspidsus memastikan para tersangka belum mengembalikan uang korupsi sepeser pun kepada negara. Rekening pribadi sebagian dari para tersangka sudah diblokir jaksa. Dalam mengungkap kasus ini, Kejati Sumbar telah memeriksa sebanyak 37 saksi, termasuk saksi ahli. Kegiatan yaitu sektor kemaritiman, sektor pariwisata, sektor hortikultura, dan sektor industri. Jadi 4 kegiatan tersangkanya, sementara kalau ini kan sudah disebutkan, Dinas Pendidikan juga ada, dari pihak swasta juga ada, dari guru juga ada, guru PNS. Meski 8 orang telah ditetapkan jadi tersangka, namun Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat waktu itu, Adib Alfikri, yang diduga kuat mengetahui kasus korupsi, tak termasuk dalam 8 nama tersangka yang diumumkan itu. Robiha melaporkan dari Padang.
Petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman melakukan olah TKP di Sekolah Dasar Negeri 10, Ampek Koto Awamalintang, Padang Pariaman, Selasa. Polisi menghadirkan teman-teman korban dan gurunya untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian di lokasi tumpukan sampah yang berada di belakang sekolahnya. Penyidik bekerja ekstra hati-hati untuk mendapatkan keterangan dari bocah-bocah kelas 4 SD. Penyidik bahkan berpakaian biasa agar anak-anak tidak takut memberikan keterangan. Polisi ingin mengetahui bagaimana korban bisa terbakar dan dari mana teman-teman korban mendapatkan bahan bakar yang disiramkan ke tubuh Aldelia. Usai olah TKP, polisi menduga adanya indikasi unsur kesengajaan temannya dengan menyemprotkan bahan bakar ke tubuh korban. Sedangkan api diduga berasal dari pembakaran sampah. Selain itu, polisi juga menyelidiki peranan guru dalam mengawasi muridnya. Dengan bukti-bukti keterangan dari para saksi kemarin sudah ada indikasi kesengajaan daripada anak yang menyemprotkan pertama ke arah tumpukan sampah, kemudian ke arah korban. Kemudian juga waktu yang bersamaan itu yang tadinya ada oknum guru 2 orang yang melakukan pengawasan, namun saat kejadian sedang tidak bersama anak. Selanjutnya, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan. Aldelia, siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 10 Ampek Koto Awamalintang, terbakar dan menderita luka bakar hingga 80%. Beberapa pekan kemudian, korban meninggal dunia. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.